Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini tetap bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran IPS kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Materi IPS pada tema 4 subtema 1 ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat menyebutkan bermacam kegiatan ekonomi, yaitu berupa jenis pekerjaan, baik pekerjaan yang ada di perkotaan, di perdesaan, ataupun di pegunungan. Di Indonesia banyak kegiatan ekonomi, yaitu berupa pekerjaan dan bermacam-macam pekerjaan atau mata pencarian yang dilakukan oleh masyarakat ataupun rakyat yang ada di Indonesia. Dan tentunya itu perbedaan pekerjaan atau perbedaan mata pencarian tergantung pada lingkungan alam yang didiaminya. Sebelum Pak Guru lanjutkan pembahasan beberapa jenis pekerjaan yang ada di Indonesia, Pak Guru jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manusia melakukan kegiatan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, itu dinamakan dengan kegiatan ekonomi atau dikenal dengan jenis pekerjaan atau dikenal dengan mata pencarian penduduk. Berikut ini Pak Guru akan jelaskan perekonomian masyarakat di Indonesia, di antaranya yaitu pertanian. Nah, pertanian ini merupakan kegiatan ekonomi terbesar di Indonesia karena Indonesia memiliki banyak lahan pertanian sehingga Indonesia disebut dengan negara agraris. Kegiatan pertanian ini merupakan usaha untuk mengelola tanah agar menghasilkan bahan pangan seperti padi, jagung, ubi, kacang, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan pertanian itu sangat cocok dilakukan yaitu di dataran rendah. Jadi penduduk yang berada di dataran rendah banyak bermata pencarian sebagai petani. Selanjutnya kegiatan perekonomian berupa perkebunan. Nah, kegiatan perekonomian berupa perkebunan ini sangat cocok yaitu berada di dataran tinggi. Jadi masyarakat yang berada di dataran tinggi banyak yang bermata pencarian yaitu berkebun. Seperti berkebun berupa tanaman kebun teh, kopi, cengkeh, lada, karet, dan banyak lagi yang lainnya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa sehingga berada di garis khatulistiwa, dan ini yang menyebabkan Indonesia memiliki tanah yang sangat subur.
Selanjutnya yaitu peternakan. Jadi peternakan ini merupakan salah satu usaha untuk memelihara binatang peliharaan yang dapat diambil manfaatnya. Anak-anakku, berdasarkan besar kecilnya hewan ternak, maka digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, ataupun kuda. Kemudian yang kedua, ya peternakan hewan kecil, yaitu berupa kambing, domba, dan kelinci. Dan yang ketiga yaitu peternakan unggas, seperti ayam, itik, entok, dan burung. Peternakan ini dapat dimanfaatkan baik dagingnya, bulunya, kulitnya, ataupun sebagai hiasan. Selanjutnya yaitu perikanan. Nah, perikanan ini merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah perairan seperti laut. Anak-anakku, perikanan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perikanan darat, yaitu usaha memelihara atau menangkap ikan yang dihasilkan dari air tawar ataupun air payau. Kemudian yang kedua, perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan yang ada di laut atau di pantai lepas. Perikanan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik diambil dagingnya ataupun juga digunakan sebagai hiasan seperti ikan hias. Selanjutnya yaitu kehutanan. Nah, kehutanan ini dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil hasilnya berupa kayunya yang diambil. Dan selain itu, kehutanan juga dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan alam. Sehingga kehutanan ini dijadikan tempat berkembang biaknya berbagai satwa yang dilindungi. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk menjaga keseimbangan alam ini, yaitu menjaga hutan dengan tidak menebang pohon sembarangan, sehingga dapat merusak ekosistem yang ada di dalam hutan itu sendiri, dan akibatnya memang akan menjadi. Selanjutnya yaitu pertambangan. Pertambangan itu merupakan salah satu usaha yang dikelola atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Dan di Indonesia banyak jenis pertambangan. Ada pertambangan emas, ada pertambangan logam, timah, besi, nikel, bauksit. Kemudian pertambangan yaitu berupa bahan tambang yang bukan logam seperti keramik, belerang, dan ada juga pertambangan berupa sumber energi seperti contohnya yaitu minyak bumi, batu bara, maupun gas. Nah, anak-anakku kelas 4 selanjutnya yaitu berupa industri. Nah, industri ini merupakan kegiatan masyarakat yang dijadikan sebagai sumber mata pencaharian, yaitu mengelola barang mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Di Indonesia banyak sekali tempat-tempat industri, baik industri pakaian, industri makanan, kemudian industri pakaian itu berupa tekstil atau industri pembuatan kain. Kemudian ada juga industri yaitu berupa semen, dan industri di Indonesia bermacam-macam. Ada industri rumah tangga, industri sandang, atau industri besar.
Dan selanjutnya yaitu kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan ini yaitu berupa kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan ini di setiap tempat pasti ada yang namanya pasar. Jadi pasar sayur mayur, pasar tekstil, penjualan baju, ataupun pasar elektronik itu termasuk salah satu jenis pekerjaan atau kegiatan ekonomi yaitu berupa perdagangan. Perdagangan ini ada perdagangan kecil, ada perdagangan sedang, ada perdagangan besar. Perdagangan besar seperti perdagangan yaitu ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi berupa jasa. Kegiatan jasa ini yaitu berupa bentuk pelayanan terhadap konsumen. Seperti yang kalian lihat di layar ini yaitu berupa jasa keuangan, yaitu jasa perbankan, ada juga jasa asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya di perkotaan banyak dilakukan kegiatan ekonomi berupa jasa, salah satunya yaitu pengiriman barang, paket barang. Ada juga berupa pengacara atau dokter rumah sakit, warnet, ataupun rental komputer. Dan banyak lagi kegiatan jasa yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan di daerah itu sendiri. Nah, anak-anakku, itulah tadi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, khususnya ini yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan kalian mengetahui kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia, sehingga kalian dapat belajar bagaimana menjadi warga Indonesia yang baik. Misalnya kalian jadi seorang yang memiliki keahlian di bidang jasa, jadilah orang yang ahli di bidang jasa dengan memberikan pelayanan jasa tersebut kepada konsumen, kepada pasien dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku semuanya, Pak Guru berharap nantinya setelah kalian sudah waktunya untuk bekerja, maka carilah pekerjaan yang halal, yaitu dengan memanfaatkan kegiatan ekonomi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai merugikan lingkungan alam, jangan sampai merugikan negara. Karena pekerjaan yang dapat merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, merugikan lingkungan sekitar, apalagi sampai merugikan negara, maka kalian akan mendapatkan akibatnya. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalian nanti jadilah orang yang terbaik. Baik kalian bekerja di industri, di pertanian, bekerja di perhutanan, perdagangan, jadilah insan yang baik, manusia yang baik, yaitu bermanfaat tentunya. Nah, anak-anakku kelas 4 sebagai pendalaman materi, kalian buka LKS-nya halaman 35, kerjakan. Bagi yang tidak punya LKS, di buku tulisnya jawaban saja, kemudian beri ke Pak Guru. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Pak Guru akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.